Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Windy dari kelas 5C NPM 186910-807. Baiklah, di sini saya simulasi memakai model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran yang mendukung pembelajaran secara kontekstual. Sistem pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah 5 unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Jika ada, tolong dipungut. Tidak ada, Bu. Nah, pertahankan ya kelas yang indah dan bersih ini. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta untuk melakukan berdoa terlebih dahulu. Kaila, pimpin doanya ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah indahnya jika kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Gunanya agar kita selalu ingat akan jasa-jasa para pahlawan. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanahku, darahku. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kaila Trisandi, Hadir, Bu. Yola, Hadir, Bu. nah hadir semua ya. Baiklah, apakah anak-anak ibu tahu apakah yang akan kita pelajari hari ini? Tahu, Bu. Nah, sebutkan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, benar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 5 tujuan. Yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa Indonesia secara benar. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang keempat, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Yang kelima, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan gas. Nah, di sini ibu akan menunjukkan kepada anak ibu yaitu contoh teks narasi tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacakan teks tersebut. Jadi siapa yang ingin membacakannya? Ya, kepada Yola ibu persilahkan. Dibaca dengan lantang ya, Nak. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikut ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan.
gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, terima kasih kepada Yola. Sama-sama, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah ini, ya inilah dia. Dia tidak pernah dibuat-buat, dia nyata adanya. Nah, di sini Ibu akan bertanya, apakah judul dari teks narasi ini? Peristiwa kedatangan bangsa barat. Nah, benar. Di sini Ibu akan baiklah, di sini Ibu akan memberikan kalian soal yang akan kalian jawab. Ini soalnya. Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan.
Apakah anak-anak ibu sudah siap? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, tolong dikumpulkan. Iya Pak, masuk aja. Baji kurang aja. Tolong dikumpulkan kan. Nampak kan? Wih, HP kau pinjam nih, foto itu tuh aku mau tanya. Foto Weber kak mau nanya. Nampak HP, Wih? Ini nampak HP, enggak kan? Enggak. 1, 2, Nah, setelah kalian mengumpulkannya, baiklah kita akan memeriksanya sekarang juga. Ibu akan membacakan soalnya yang pertama. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Kaila? Bangsa Barat adalah bangsa yang berasal dari benua Eropa. Ya, benar. Soal nomor 2, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Adanya keinginan mencari kekayaan, gold, dan kejayaan, glory, serta keinginan menyebarkan agama atau gospel. Soal nomor 3, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Yola? Mulai akhir abad ke-15. Ya, benar. Soal nomor 4, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Kaila? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Maluku. Ya, benar. Soal nomor 5, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Yola? Bangsa Barat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harga yang lebih murah. Ya, benar. Soal terakhir, bagaimanakah kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kaila? Bangsa yang dijajah sangat menderita. Nah, baiklah, apakah ada yang salah satu? Tidak, Bu. Benar semua? Ya, pintar anak ibu. Mari kumpulkan biar ibu beri nilai. Selanjutnya, ibu akan membentuk kelompok. Jadi Yola dan Kaila menjadi satu kelompok. Yola berpindah ke sini biar lebih mudah untuk berdiskusi bersama Kaila. Nah, jika sudah membentuk kelompok, ibu akan meminta kalian mendiskusikan jawaban dari peta konsep bersama teman kelompok kalian. Teman kelompok Kaila adalah Yola. Baiklah, ini adalah peta konsepnya. Sebentar ya, ibu. Nah, didiskusikan ya berdua.
Semua sudah? Sudah, Bu. Nah, sini. Ibu akan memeriksa terlebih dahulu. Udah jeda, Wi. Baiklah, setelah Ibu memberikan tugas berkelompok tadi, Ibu akan meminta kalian membaca teks ulasan tersebut. Baiklah, judul teks tersebut apa? Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ya, benar. Menurut kalian, bagian apa yang paling menarik dari teks tersebut? Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, di sini informasi apa yang penting menurut kalian? Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain: 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. 2. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. 3. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesin dan ditemukannya kompas. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada salah satu dari kalian. Pendapat kalian tentang teks ini apa? Coba salah satu saja yang berbicara. Kaila? Teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang sejarah bangsa Indonesia. Ya. Apakah di sini kalian memiliki saran? Ada, Bu. Ya, Yola, sebutkan. Teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat berisi informasi yang sangat bermanfaat. Ya, benar. Nah, di sini Ibu akan menuliskan tentang 3G. Yaitu gold, gospel, dan glory. Di sini, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu gold? Mencari kekayaan. Ya, gold adalah mencari kekayaan. Gospel? Gospel, keinginan menyebar agama. Ya, benar, menyebar agama. Glory? Mencari kejayaan. Nah, jadi Ibu ulangi lagi. Apakah itu 3G? Gold, gospel, glory. Apakah gold itu? Mencari kekayaan. Gospel? Menyebar agama. Glory? Mencari kejayaan. Nah, sudah paham? Sudah, Bu. Di sini dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat benda. Apakah anak-anak Ibu tahu apa saja sifat benda itu? Cair, Padat, gas. Nah, adakah yang bisa menjelaskan apa sih benda padat itu? Apakah ada yang tahu? Jika tidak, Ibu akan menjelaskannya. benda yang bersifat keras. Ya, benda yang bersifat keras, volumenya tetap,
memiliki kerapatan dan massa jenis yang tinggi. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari benda padat yang ada di sekitar kita saja? Kursi, Ya, apalagi? meja, Ya. Satu lagi, dia 3 contoh saja. pot bunga, Ya. Benda cair, ada yang paham apa itu benda cair? benda yang bersifat cair. Ya, benda cair itu adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah, volumenya tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis yang sedang. Lebih kecil daripada benda padat, tapi lebih besar dari benda gas. Contoh benda cair adalah, siapa yang bisa? Yola? Air, minyak, alkohol saja. Ya, benar. Baiklah, satu lagi adalah benda gas. Apa benda gas itu? Tahu? Jika tidak, Ibu akan menjelaskannya. Benda gas adalah benda yang bentuknya berubah memenuhi tempat. Volume berubah sesuai volume tempat, memiliki kerapatan dan massa jenis yang kecil. Contoh benda gas adalah seperti helium pengisi balon. Apakah kalian tahu balon yang terbang itu? Ya. Udara dan gas nitrogen pengisi ban kendaraan. Di dalam ban itu kan diisi udara, yaitu berupa nitrogen. Nitrogen itu berarti adalah gas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi secara detail benda padat, benda cair, benda gas. Ibu akan menjelaskannya ya, simak ya. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap, volumenya tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis yang tinggi. Contoh benda padat adalah batu, logam, dan kayu. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah-ubah sesuai tempat atau wadah, volumenya yang tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis sedang. Lebih kecil dari benda padat tapi lebih besar dari benda gas. Contoh benda cair adalah minyak, air, alkohol. Yang ketiga, benda gas. Benda yang bentuknya berubah memenuhi tempat, volume berubah sesuai volume tempat, memiliki kerapatan dan massa jenis kecil. Contoh benda gas adalah gas helium pengisi balon udara, dan gas nitrogen pengisi ban kendaraan. Nah, di sini apakah anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Ibu akan memberikan tugas, yaitu dijawab sekarang juga ya. Coba kalian perhatikan di sekeliling apakah ada benda padat, cair, dan gas. Ibu beri waktu 5 menit ya.
Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Nah, kumpulkan. Oh iya anak-anak, Ibu lupa menjelaskan sifat dari ketiga benda tersebut. Sifat benda padat yaitu memiliki sifat gaya tarik antara molekulnya yang sangat kuat. Akibatnya benda padat memiliki volume yang tetap ketika dimasukkan ke suatu wadah. Bentuk dan volume benda padat tetap. Yang kedua, benda cair memiliki sifat gaya tarik antara molekulnya yang lebih lemah dari benda padat. Ketika benda cair ini dimasukkan ke suatu wadah, benda cair ini akan berubah bentuknya, namun volumenya akan tetap. Misalnya, air yang dituang ke dalam gelas akan membentuk sesuai gelas, namun volumenya tetap. Benda cair dapat mengalir akibat gaya gravitasi, misalnya pada air mengalir pada suatu pipa. Pada benda cair, terdapat tekanan yang mempengaruhi titik dalamnya, yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Selanjutnya, yaitu benda gas, memiliki sifat gaya tarik antara molekulnya yang sangat lemah. Ketika dimasukkan ke suatu wadah, gas akan berubah bentuk dan volumenya sehingga sama dengan bentuk dan volume wadah. Nah, di sini Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang kita pelajari dari tadi? Kita mempelajari tentang teks narasi, judulnya apa tadi? Kedatangan Bangsa Barat. Ya. Lalu kita sudah mempelajari 3 jenis benda, yaitu benda cair, benda padat, dan gas. Nah, berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Baiklah. Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, sebelum Ibu menutup, marilah kita berdoa dulu. Kepada Kaila, pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.